berada, kita kembali lagi ke pembahasan soal hukum dan soal-soal kasus kebidanan, di mana pada hari ini kita akan membahas soal tentang keluarga berencana. Yuk kita simak berikutnya. Baik, kita simak soal yang pertama. Nah, ini sebelumnya bagi yang belum pernah melihat tutorial pembahasan soal-soal kasus atau hukum ini, bisa melihat video-video saya di channel sebelumnya ya. Yang pertama, seperti biasa, key poinnya adalah kisah orang perempuan. Saya boldkan ya, umurnya 30 tahun ya, dimana ini usia aman 30 sampai 35 tahun. Nah, ini pernah melahirkan 3 kali dan belum pernah keguguran. Oke, ini kita boldkan. Setting tempatnya di puskesmas. Oke, baik. Nah, apa yang kalau hanya ibu tersebut datang ingin menggunakan alat kontrasepsi. Jadi ini key poinnya adalah yang kita garis bawahi, yang penting-penting, yang urgent ya, yang fisiologis diabaikan. Nah, ini yang harus kita merahkan ya, karena ini keluhan patologis, ibu menderita CA mamai. Nah, ini kita merahkan nih ya. Hasil pemeriksaan semuanya aman ya, ini tanda-tanda vital, suhu ya. Pertanyaannya ini juga yang harus digarisbawahi, alat kontrasepsi apakah yang boleh digunakan klien pada kasus ini. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya adalah, kita lihat jawabannya apa. Jawabannya di sini ada A, AKDR, B pil, C suntik, D suntik 3 bulan. Ini nanti kalau ada pilihan suntik, ini biasanya akan ada pilihan misalnya suntik 1 bulan misal ya. Nah, ini kita lihat apa jawabannya. Baik, tadi pertanyaannya adalah alat kontrasepsi apakah yang boleh digunakan untuk klien tersebut. Nah, kata kuncinya tadi, si penderita itu anaknya sudah 3 ya, artinya persalinannya sudah 3, dan kata kunci selanjutnya dia memiliki CA mamae ya, CA mamae. Jangan kayak lagu aku mamae gitu ya. Jadi kita ingat aja kayak lagu. Nah, apa namanya, ini ingat semuanya yang memiliki riwayat CA payudara tidak boleh dikasih KB yang sifatnya hormonal. Kenapa? Karena ketika dia dikasih jenis kontrasepsi yang sifatnya hormonal, akan menstimulasi CA payudaranya. Nah, apa saja hormonal? Kita sudah tahu bahwa pil, suntik ya, baik suntik 1 bulan maupun 3 bulan. Ya, di sini suntik 1 bulan ataupun 3 bulan. Nah, dan hati-hati juga kalau seandainya dia disarankan pakai implan ya, implan atau orang kenalnya dengan susuk. Nah, hati-hati, ini jelas tidak boleh. Jadi di soal pilih KB yang bukan mengandung hormonal. Jadi sudah pasti jawabannya A, AKDR alias IUD, di mana ini merupakan kontrasepsi jangka panjang. Kenapa? Ini kata kuncinya, anaknya sudah 3 ya, meskipun usianya 30 tahun, tetapi sebaiknya dijarangkan. Oke. Oke, sudah pasti ini adalah jawabannya A. Kenapa A? Karena A bukan kontrasepsi yang mengandung hormonal. Dan saya jelaskan tadi, ingat
yang mengandung hormonal tidak boleh diberikan pada CA, mamai atau payudara. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, baiklah. Gimana para sahabat hati? Komunitasku, apakah masih bisa untuk fokus? Baik, saya rasa semuanya akan mencapai hasil yang optimal jika latihannya terus-menerus dan aktif pastinya. Yuk kita simak soal pada layar saat ini. Nah, kita lihat di sini ya, tadi kata kuncinya adalah tetap bahwa seorang perempuan ya yang masih fisiologis, saya bolkan saja umur 27 tahun ya, melahirkan anak kedua berusia 7 bulan. Ini saya bolkan aja ya, yang merupakan key point. Yang fisiologis saya bolkan, tapi kalau nanti patologis kita akan merahkan. Setting tempatnya di PMB. Ya, keluhan masih menyusui dan belum mendapatkan head. Nah, ini ya, kita lihat. Masih menyusui dan belum mendapatkan head. Nah, hasil anamnesis ingin ber-KB jangka pendek yang tidak mengganggu kelancaran ASI. Nah, ini kata kunci berikutnya, ingin ya, kita garis bawahi. Hasil pemeriksaan semuanya normal ya, tidak ada riwayat apapun. Ini harus kita bolkan. Jadi saya tidak merahkan karena ya, maupun miom. Nah, di sini baik, semuanya berarti kata kuncinya fisiologis ya, tidak ada yang patologis. Pertanyaannya adalah apakah kontrasepsi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Nah, kita simak baik-baik penjelasan saya dan mohon untuk mengkritisi apakah jawaban yang Anda duga atau Anda sudah jawab sama dengan penjelasan yang akan saya jelaskan. Jadi pilihannya ada A. IUD, B. implan, C. suntik 3 bulan, D. pil kombinasi, dan E. mal sampai bayi berusia 6 bulan. Oke, ya. Oke, baik. Tadi pertanyaannya adalah jenis KB kontrasepsi apa yang tepat pada kasus di atas. Tadi kata kuncinya adalah seorang perempuan 27 tahun ya, dia melahirkan kedua ya, tidak ada keguguran ya, dan sekarang usia anaknya 7 bulan. Ini key poinnya harus dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah ibunya masih menyusui ya, eksklusif kata kuncinya, dan belum mendapatkan haid, Kata kunci berikutnya tadi ya, kata kunci berikutnya ibu tidak ada riwayat kista maupun miom. Dan ingat ya, tadi sempat dibahas di soal sebelumnya bahwa ketika dia CA mamai atau CA payudara ataupun kista ataupun miom ya, ini ketika dia tidak ada ini diderita oleh si ibunya ya, jadi silakan memberikan KB yang sifatnya hormonal. Tetapi kalau si ibu ada riwayat CA, payudara, kista, miom dan sebagainya, hati-hati. Dia atau CA lainnya, CA tiroid ya dan sebagainya, hati-hati, malah dapat menstimulasi CA-nya, malah memicu, akan membuat CA-nya semakin besar. Hati-hati ya. Nah, ini kita simak di sini. Jadi dia tidak ada riwayat penyakit ini.
sebaiknya pakai apa? Nah, ingat kata kunci berikutnya adalah si ibu ingin menggunakan jangka pendek. Ya. Requestnya. Ya, berarti yang akan dipilih bukan metode kontrasepsi jangka panjang. Apa aja yang bukan jangka panjang itu ada 2. Ya, itu bisa IUD, bisa implan. Ya. Nah, ini requestnya. Jadi pertanyaannya, apakah yang tepat digunakan ibu? Ingat, ini si ibu masih menyusui secara aktif. Dan pilihkan kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI. Apa saja yang bisa direkomendasikan oleh bidan? Yang pertama adalah metode amenorelaktasi. Ingat, ini dengan catatan si ibu menyusui bayinya secara eksklusif. Ya, biasanya dia efektif dipakai sampai usia anaknya 6 bulan. Efektif berarti kalau si ibu mau menggunakan KB tambahan setelah usia anak di atas 6 bulan lebih baik, ya. Ingat, kata kunci metode amenorelaktasi bisa berjalan optimal KB-nya ketika si ibu memberikan ASI secara eksklusif. Jadi nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh dipotong, nggak boleh berhenti susu botol, susu tambahan dan lain-lain. Berikutnya, apa saja KB yang bisa atau beriringan saat si ibu proses menyusui atau tidak menghambat ASI, yaitu adalah selanjutnya selain MAL, ibu bisa menggunakan kondom. Tapi harus hati-hati, kondom ini ketika angka kegagalannya cukup tinggi. Ketika si kondom ini kurang baik ataupun bocor, akan meningkatkan angka kehamilannya lebih tinggi. Berikutnya, ibu bisa pakai mini pill. Mini pill menyusui. Atau kenapa mini pill? Ya, karena mini pill ini mengandung progesteron. Dan ingat, progesteron tidak akan menghambat proses produksi ASI. Jadi kalau memilih KB, isinya jangan yang estrogen, ya. Kalau untuk ibu menyusui, selanjutnya apalagi selain mini pill? Selain mini pill bisa dikasih suntik 3 bulan. Kenapa suntik 3 bulan? Sama aja seperti mini pill, dia kandungannya progesteron. Ingat, bukan suntik 1 bulan, bukan KB kombinasi 1 bulan, karena ada estrogennya. Ada estrogen bisa menghambat ASI. Jika ada hormon estrogen, itu tidak boleh karena bisa menghambat produksi ASI. Oke, disimak ya di sini ya. Nah, jadi berikutnya adalah apa yang bisa dipakai? Selanjutnya implan. Ini semua jangka pendek. Nah, ini semua jangka pendek, tapi perhatikan kegagalannya tinggi, ya. Implan dan yang terakhir atau susu, dan yang terakhir adalah IUD. Nah, implan dan IUD sudah saya jelaskan, dia metode kontrasepsi jangka panjang. Ini tidak akan mengganggu produksi ASI, tetapi di pertanyaan, ibu memilih kontrasepsi jangka pendek. Jadi jelas jawabannya adalah yang mana? Ya benar, suntik 3 bulan. Kenapa? Kenapa tidak menjawab kondom? Kenapa tidak menjawab mini pill? Dan kenapa tidak menjawab MAL saja? 1, di atas bayinya sudah berusia 7 bulan. Tadi saya bilang, boleh menggunakan MAL kalau ibunya eksklusifnya kurun waktu sampai 6 bulan. Di atas 6 bulan akan kurang optimal. Memang benar proses menyusui sampai 2 tahun, tapi ini lihat akan proses menstruasi akan proses head ke ibunya setelah 6 bulan itu akan ibu alami lagi. Ingat ya, orang yang menggunakan MAL itu bukan ibunya tidak menstruasi, tapi depending atau diperlambat proses headnya, menstruasinya. Jadi itulah kenapa dia bisa dikategorikan jenis KB kontrasepsi, karena
menunda ibu untuk menstruasi, ya. Jadi ini di soal tidak direkomendasikan mal karena usia anaknya sudah 7 bulan. Nah, kenapa tidak direkomendasikan kondom atau mini pil? Angka kegagalannya tadi saya bilang cukup tinggi. Jadi ingat, baru punya anak kecil 7 bulan, baru 2, kalau dikasih ini ibunya lupa atau kondomnya bocor, bisa hamil lagi. Oke. Baik, sudah jelas dan sudah pasti jawabannya adalah C, suntik 3 bulan. Kata untuk bidan. Dua kata untuk bidan. 3 kata untuk bidan. 4 kata untuk bidan. Oke, tibalah kita ke soal terakhir. Nah, ini mudah-mudahan bisa mewakili para sahabat, para teman-teman pejuang e-commerce, ya. Mudah-mudahan para first taker bisa lulus dengan optimal, dan juga yang sedang mengikuti SKB CPNS perdana maupun yang sudah berulang-ulang kali ini, semoga hasilnya optimal dan kita doakan semoga lulus. Oke. Baik, kita ke soal, fokus ke soal ini, ya. Ayo, apa? Silakan. Iya, benar. Seorang perempuan, ya. Apalagi yes, usia 36 tahun. Hati-hati. Usia 36 tahun ini usia yang resti atau normal. Yes, jawabannya adalah usia resti, di mana usia yang aman adalah 20 sampai 35 tahun. Nah, ini ya. Riwayat melahirkannya, anaknya sudah 4 kali dengan usia yang rentan. Ya, istilahnya adalah dia sudah termasuk golongan grande multipara, ya. Setting tempatnya di rumah sakit. Nah, ini berarti sudah di Ponek ya datangnya. Ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesisnya ibu menderita radang panggul. Nah, ya dari tadi kita ketemu yang hormonal, ya, yang ada riwayat hormonal. Nah, ini sekarang kita radang panggul. Hati-hati. Hasil pemeriksaannya semuanya aman. Kalau aman, triknya, tipsnya diabaikan supaya kita bisa memanfaatkan waktu 1 menit ini dengan optimal. Nah, pertanyaannya adalah alat kontrasepsi apakah yang boleh digunakan klien pada kasus tersebut? Hati-hati. Hati-hati kata kuncinya sudah saya perlihatkan dan sudah saya merahkan, dan ibunya ada radang panggul. Oke, kita simak jawabannya, atau apakah yang boleh? Silakan masing-masing Anda tebak atau Anda tulis di kertas. Yang pertama, IUD kah, implan kah, kontap, kondom, atau mini pil? Nah, kata kuncinya tadi adalah hati-hati. Seorang perempuan usia 36 tahun, berarti ini kategorinya resti, di mana umur yang aman adalah 20 sampai 35 tahun. Kata kunci berikutnya, anaknya sudah 4. Hati-hati, berarti dia sudah termasuk grande multipara, ya. Dan kata kunci berikutnya, setting tempatnya datang di rumah sakit, berarti sudah di Ponek, ya, bukan lagi Ponet. Nah, berarti di sini adalah fasilitasnya lebih lengkap, layanannya lebih lengkap. Nah, pertanyaannya adalah si ibu menderita radang panggul. Kata kunci berikutnya, radang panggul. Hati-hati, kalau dia memiliki radang panggul, berarti si ibu tidak boleh dikasih kontrasepsi yang melalui alat reproduksi. Ya, dia tidak boleh dapat kontrasepsi yang melalui alat reproduksi. Apa? Ya, tidak boleh. Contohnya IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya,
Nah, jadi kalau dia tidak boleh pakai ini, jadi jawabannya apa? Ingat, ini berarti semuanya resti. MKJP sudah tidak bisa. Nah, sudah tidak bisa. Kenapa dia tidak dikasih implan? Ya, kenapa dia tidak dikasih implan? Kan masih bisa dikasih implan. Tadi AKDR adalah MKJP adalah AKDR dan bisa juga implan. Ingat, tidak boleh dikasih implan karena umurnya 36 tahun. Kalau usianya sudah resti, dikasih hormon yang ada menstimulasi tambah beresiko, ya. Ingat, usia ini adalah beresiko baik secara hormonal maupun reproduksi. Ketika dia usianya sudah terlalu beresiko tua, alat reproduksinya sudah produktivitasnya menurun. Begitupun kalau distimulasinya pakai hormon, ya, yang pasti kerja seluruhnya, kerja di tubuhnya ditambahin implan hormonal akan menambah resiko. Jadi ini tidak mungkin. Nah, kenapa jawabannya tadi Ayudi tidak boleh, implan tidak boleh. Kenapa jawabannya bukan dikasih kondom? Nah, tadi kan saya bilang reversible. Jadi dia kondom ini adalah angka kegagalannya paling tinggi, ya. Kontrasepsi yang dimana ketika diberhentikan kesuburannya paling cepat. Salah satunya kondom dan pil. Kenapa dia tidak dianjurkan ini, kondom atau pil? Nah, ini lihat anaknya ada banyak, ya. Ini lihat dia usianya sudah beresiko. Berarti ketika dia dikasih KB yang ini, angka gagalnya tinggi, kemungkinan akan bereproduksi lagi atau hamilnya lebih berpotensi untuk hamil lagi. Dan ingat, dampaknya akan lebih memperparah, bisa terjadi HPT dan lain-lain. Baik. Jadi sudah jelas jawabannya adalah, jadi dikasih apa? Mau tidak mau dikasih kontak, kontrasepsi mantap. Contohnya apa? Bisa silakan diskusi, karena kontrasepsi ini harus persetujuan, bukan hanya istri yang mau tapi suaminya setuju. Kontak ini bisa vasektomi, ya, dan ini pembedahan, ya, dan dilakukannya cuma di rumah sakit, atau tubektomi, dan biasanya yang seringnya adalah perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan ketika suami setuju, suaminya yang dikontak. Oke, jadi jawabannya adalah C, kontrasepsi mantap dengan tubektomi bagi perempuan. Jika bagi laki-laki, vasektomi. Baik, jadi sudah jelas jawabannya adalah bukan MKJP, ya, karena sama-sama beresiko dan bukan jangka pendek, tetapi disarankan karena melihat faktor usia dan faktor riwayat penyakit serta ini riwayat persalinannya, disarankan dengan menggunakan kontak dengan persetujuan, informed consent dan informed choice-nya dikembalikan oleh suami dan istrinya. Baik, sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Jalan-jalan bersama Kokom dan Tulus. Semoga para pejuang Ukom bisa lulus. Semangat! Saranghayo!